Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fatan, NIM 112237, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menguji sistem sinkronisasi terdistribusi yang sudah saya buat. Jadi, apa itu sistem sinkronisasi terdistribusi? Sistem sinkronisasi terdistribusi adalah infrastruktur software yang memungkinkan multiple nodes atau processes yang berjalan di mesin berbeda untuk berkoordinasi untuk menjaga konsistensi meskipun berkomunikasi melalui jaringan yang unreliable. Jadi ada beberapa konsep fundamental dalam sistem sinkronisasi terdistribusi ini. Yang pertama ada distributed consensus, itu mekanisme untuk mencapai agreement. Ada distributed locking, yaitu mekanisme untuk menjamin hanya satu proses yang dapat mengakses shared resource dalam satu waktu. Lalu ada distributed queue, yaitu message queue yang didistribut ke multiple nodes. Terus ada cache coherence, yaitu protokol untuk menjaga konsistensi data di distributed cache. Jadi tujuan dibuatnya sistem sinkronisasi terdistribusi ini adalah untuk mengatasi tantangan fundamental dalam sistem terdistribusi seperti konsensus, mutual exclusion, data konsistensi, dan fault tolerance. Baik, jadi di sini ada gambar yang memperlihatkan arsitektur dari sistem sinkronisasi yang sudah saya buat. Jadi di sini arsitekturnya yang paling utama ada 3 node yang akan mengirimkan pesan ke message passing layer, yaitu IO HTTP atau yang ditambahkan dengan WebSocket communication. Terus di bawahnya ada failure detection layer yang fungsinya untuk menyaring pesan yang gagal dikirimkan. Terus ada Redis dan Matrix yang berfungsi sebagai tempat pesan dikirimkan. Sistem ini menggunakan microservice arsitektur dengan 3 node di awal tadi atau base node yang menggunakan komunikasi peer-to-peer via IO HTTP. Terus ada ref konsensus, leader election dan log replication untuk koordinasi. Lalu ada PBFT modul atau fitur bonus, yaitu Byzantine fault tolerance. Terus ada Redis, persistent layers untuk distributed state. Terus ada Prometheus atau Grafana yang fungsinya untuk monitoring dan metrics collection. Baik, mungkin setelah ini akan saya lakukan proses demonstrasi. Baik, jadi di sini saya akan mencoba semua fitur yang ada dari sistem ini. Jadi sebelumnya di sini node-nya sudah saya jalankan semua. Jadi di sini dia udah mulai ngirim pesannya. Tuh, pesannya nambah terus. Oke, lanjut. Kita restart dulu. Kita tunggu selesai. Terus di sini saya juga buat ngetes fiturnya, saya bikin file Python-nya agar lebih simple. Oke. Di sini jadi ada 5 fitur. Yang pertama ada ref consensus, yang kedua ada distributed log, yang ketiga ada distributed queue, yang keempat ada cache coherence, yang kelima ada PBFT consensus atau ini fitur tambahan. Oke, jadi kita coba yang pertama. Kita lihat ke sini. Di sini nggak ditampilkan kalau ada satu node yang jadi leader, yaitu node 1, karena tadi setelah menjalankan ref konsensus ini, di sini ada outputnya. Jadi ada cluster 3 node yang berhasil dibentuk, leader berhasil terpilih melalui election, log and list berhasil direplicate ke semua node, dan lain-lain. Oke, mungkin kita lanjut ke fitur yang kedua. Distributed log. Di sini juga sama, tidak ditampilkan, cuman pesannya doang yang nambah karena node-nya dijalankan. Tapi di sini bisa dilihat exclusive log-nya berhasil di-acquire dan log concurrent access. Shared log memungkinkan multiple read concurrent. Log release berfungsi dengan null. Oke, lanjut ke fitur yang ketiga. Oke, di sini message-nya berhasil di enqueue dengan unique ID, consistent hashing untuk partitioning message,
message persistent ke Redis berhasil, dan lain-lain. Oke, lanjut ke fitur yang keempat. Oke, thread operation-nya berhasil diubah dari state biasa ke modified. Terus lead hit-nya dari local cache dengan state validation, cache miss, trigger fetch dari memory fill atau nodes. Oke, dan lain-lain. Lanjut ke fitur kelima. Di sini juga berhasil ya. 4 node PBFT-nya berhasil dibentuk. Primary node-nya berhasil dielect melalui view protocol. Diubah jadi leader lagi kayak di love consensus tadi. Terus di request-nya berhasil melalui 3 request protokol, prepare, dan commit. Baik, sekarang kita ke tahap pengujian performa. Jadi di sini saya sudah run locusnya. Jadi kenapa pakai locus? Supaya kita bisa ngelihat kalau sistem ini tuh bisa nge-run banyak user dalam satu waktu. Oke, jadi di sini kita tulis saja. Number of usernya ada 100. Spawn rate-nya kita kasih 10. Banyak-banyakan. Nah, terus kita ini hostnya kayak localhost 8001. Ini masih jalan. Oke, kita start warning untuk mencoba performanya. Kita tunggu beberapa detik supaya performanya stabil dulu, sama biar tingkat kegagalannya ini mengurang dulu. Oke, setelah beberapa detik ini bisa dilihat di sini di statusnya ada status user yang running dalam satu waktu secara bersamaan. Ini ada RPS-nya di angka 270 dan tingkat kegagalannya 20%. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan setelah melalui comprehensive testing meliputi unit test, integration test, dan load testing dengan locus, sistem ini terbukti mampu menangani tantangan distributed system secara efektif. Bisa dilihat tadi RPS-nya di angka 270 itu terbilang kecil. Terus throughput-nya lebih dari 180, cache hit rate-nya di angka 85%, message loss-nya cuma di angka 20%, angka yang sangat kecil. Terus deadlock incident-nya 0. Jadi fault tolerance-nya terbukti. Yang pertama tadi adalah konsensus. Node-nya berhasil handle failure dengan re-election kurang dari 5 detik. Terus ada split brain prevention, berfungsi pada network partition scenarios. Terus ada PBFT, dapat toleransi 1 Byzantine node dalam kelas 4 node. Terus ada message queue, maintain persistent melalui Redis backup. Lalu mungkin ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam progres pengembangan sistem ini. Yang pertama ada migrasi Pydantic v2, itu config validation-nya perlu update dari kelas config ke model config. Terus ada Docker networking, pil URL configuration harus precise atau harus tepat. Node 2-nya 8002 bukan Node 1 8002. Lalu ada root registration timing, rootnya harus registered sebelum IO HTTP runner setup untuk menghindari frozen router. Terus ada thread of consistency, itu dia grafnya nambah latency jadi lebih dari 40 ms per operasi. Untuk kesimpulan akhirnya, sistem ini berhasil membuktikan bahwa implementasi sistem sinkronisasi terdistribusi yang robust dapat dicapai dengan kombinasi graph konsensus, locking mekanisme yang proper, sistem messaging yang reliable, dan monitoring yang komprehensif. Sistem ini sudah production ready dengan performance yang memenuhi target dan fault tolerance yang terbukti melalui testing.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.